Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cuaca panas, kita review tetap semangat. Nanti agak sore hujan, saiki panas gak popo ya, ndak masalah. Sekalian kalau mobilnya ini warnanya putih, kalau panas nek jelek biar kelihatan jelek. Karena ya mobil putih itu kalau kena panas, yang catnya kuning dia akan kelihatan gitu ya. Kalau kena air hujan, mobil catnya jelek itu jadi bagus. Makanya teman-teman kalau lihat mobil itu bisa jadi patokan. Kalau lihatmu waktunya maghrib, sore, gerimis, itu mobil catnya brutus-brutus jelek jadi bagus. Kalau di Atmajaya dikasih tahu dong, beda ya. Kalau di Atmajaya walaupun cuaca apapun kasih tahu. Ini gini Pak, nah, ini kan tahu. Ini karena ya memang cuacanya panas. Sama duhur ini. Kita mau mereview mobil yang sangat bagus. Value for money-nya lebih dari cukup. Nah, ini out of the book. Value for money-nya. Harganya nggak sampai 100 juta saya jualnya. Kondisi normal, cakep, turbo diesel, turbonya VGT pakai Garrett. Merek Garrett turbonya VGT. Istilahnya kayak di Pajero itu variabel geometri. Nah, diesel 2200 cc. Mobilnya wow, kayak Pajero. Harganya di bawah 100 juta. Seperti apa mobilnya? Kita lihat video berikut. Jadi gini teman-teman, kita lihat bodi dari depan. Ini ya biasa aja, masalah bodi itu model itu kamu suka itu pilihan. Lampu ini sudah Proji, lampunya sudah Proji, ya gak kalah lah sampai Fortuner ngono ya. Ini kebetulan seinya sudah dirubah pakai yang running, nah gitu ya. Coba ini. Nah, ya kelihatan Kak, jalan ya. Kelihatan. Mohon maaf karena ini cuaca sangat terik, jadi mungkin lampu-lampu kayak gitu kelihatan. Teman-teman, ini saya mau mereview ya jualan, ya saya kerja. Saya jual mobil ini nggak sampai 100 juta. Pajaknya hidup. Di Jawa Timur pajaknya sekitar 3.300.000 PKB-nya. Nah, untuk ukuran mobil yang di kelas yang sama, Pajero 2014 itu pajaknya sekitar 5,5. Nah, ini 2014 mobil ini. Maksudnya kita ngomong mobil ini kenapa saya bandingkan dengan itu, karena kelasnya di situ. Tapi dari sisi harga mobil ini kelasnya jauh di bawah itu, karena mobil SUV diesel kompetitornya made in Japan, Pajero Fortuner misalnya ya, itu 2012 harganya juga. Kalau Fortuner yang VNT itu juga nggak boleh 250, nggak boleh, masih di atas 270. 100 juta, ini harga 2014. Value for money-nya dapat. Bodi untuk Tata aku gak ngecap, nek mobil Tata itu bodinya tebel, plat bodinya masuk banget, tebel. Struktur kaki, struktur rangka itu dia juga kokoh, dia pakai namanya kayak sasis leather frame, jadi dia kokoh pakai banget. Ini bannya ring 17, kebetulan ini bannya baru semua, 4 biji. Ya sudah kepake, enggak baru dari toko. Tapi teman-teman pakai ban ini masih 80.000 kilo lah, 60.000 kilo minimal baru habis. Nah, mobil ini masih low km teman-teman, nanti kita cek bersama. Ya, jadi untuk bodi bisa dilihat kemulusannya.
Ya masih di atas 90% lah. Mobil ini solar, pasti teman-teman tanya solarnya solar apa? Bio solar. Nah, ini knalpot 2 asli dan aktif. Ini bagasi sambil ngiyup. Bagasi ini seperti ini. Ini bisa rata bangku. Jadi ini seperti pelipatannya seperti Pajero Sport. Saya punya Pajero Sport, pelipatannya begini. Kalau Fortuner naik ke atas dia. Ini pelipatan seperti Pajero Sport, dan jok tengah itu juga bisa dilipat. Jadi kamu kalau barang-barang itu bisa flat begini bisa. Ini kamu jungkir juga bisa ya teman-teman. Jungkir gini bisa. Jadi cabinnya kalau teman-teman pekerja ini tinggal dikasih lemek kardus atau apa, kamu bawa barang-barang no problem. Kamu bawa bonggol gardan, bawa gerenda, geraji. Kuncinya begini ada 2. Kalau kunci masih biasa, belum yang smart key. Jadi mobil ini punya keunggulan dari sisi bodi. Ini ada speaker juga di bagasi. Kemudian ini mumpung kita masih di bagasi, ini ada AC. AC-nya di pilar sini untuk yang penumpang belakang, untuk penumpang tengah ada di depan lagi. Jadi 3 baris AC-nya. Nah, kemudian tempat-tempat ke atas itu, nah itu koyok bis malam ya. Ono kotak-kotak Doraemonnya banyak di atas itu. Kayak jetbus. Nah, kayak bis malam JB3. Sayangnya mobil ini sudah ditambahi variasi. Tapi kalau nggak suka bisa dilepas. Apa namanya ini? Jadi ini backlight dalam ini tidak originalnya, tapi ditambahi. Ini juga joknya disarungi ya. Kalau nggak suka mungkin teman-teman bisa ngelepas atau menggantinya. Sama pemilik sebelumnya di variasi seperti itu. Tata Arya. Nah, kita review dalam. Nah, itu AC yang tengah. AC tengah itu dari itu belakang konsol itu. Nah, aku tak lungguh ya. Tak kandani awakmu. Bayu. AC yang tengah ini ya dari sini ada gedengkulmu. Teko iku pilar ono, Mas. Ada. Baik. Nah, teko pilar ono. Jadi AC-nya enak. Ini bisa untuk pilar ini bisa untuk rai apa ya? Face ya, bisa untuk face. Muka, Iki buat kaki. Lah nek sampean mbak-mbak pakai rok, misalnya kepanasan, roknya dibuka dikit gini, adem jero. Pasti adem. Ngono ya. Iki apa itu iki? Buka. Iki apa itu iki? Kotak Pandora ini. Kotak Pandora, kotak Doraemon. Oh, kacamata, duit, ali-ali. Ini nyala ya lah. So buka kabeh berarti. Ini AC. Jadi AC belakang dari sini 1 2 3. Iki lho. Nah, kotaknya semene gede. Iki mbok isi Tupperware sing isine sego putih, sego kuning, endok karo iwak pitik, ikan ayam bisa ini. Sosis, nugget enggak apa-apa taruh sini. Ini kotak Pandora lagi sebesar ini. Jadi sampai belakang ini. Ini kayak jetbus. Ngono. Oh, ngarep sak meneh kae. Oh, kotak tok. Kacamatane tok 2. Oh, suami istri ya. Sing mburi istrine. Gak loro tok. Jadi kacamatanya cuma bisa 2. Jadi cuma buat suami sama istri. Oh, lha iki kacamata sing mburi. Kacamata sing. Wah, iki bojo cadangan. Ono, enggak ke anakmu. Jadi duduk di belakang ini rasanya ya mirip koyok Pajero. Ini bisa mundur loh. Bisa mundur. Kamu kira enggak bisa mundur? Bisa mundur ini. Gila rek. Nah, bisa mundur. Jadi apa ya? Aku baru kali ini meraktekkan ke teman-teman duduk di sini. Kenapa? Karena mobil ini jarang yang punya. Jadi teman-teman butuh informasinya. Kalau saya nge-review Avanza, nge-review Innova kan ya segitu-gitulah teman-teman, banyak yang punya mobilnya. Jadi nah ini waduh. Oh, ini bisa reclining.
Ini bisa reclining begini. Aduh, ngantuk aku. Ini di luar panas. Tidak apa-apa ya, tetap semangat. Sekarang hampir jam 11. Kalau tidak saya review sekarang ini kapan lagi? Duduk di belakang juga sama rasanya seperti Pajero Sport. Cuma tidak saya rekomendasi untuk ibu-ibu hamil, orang tua, lansia yang sudah pakai teken itu nggak tak rekomendasi duduk di belakang. Di sini aja duduknya, atau di depan. Belakang ya untuk anak-anak, cah nom-nom. Untuk orang gemuk sesaya masih bisa. Sekarang kita lihat depan. Tak kasih tahu teman-teman. Ini sambil panas, jadi saya harus nyalakan AC. Kilometer 106.000. Jero mas kameramen ya. Karo ASEAN mas kameramen. AC, demi RAM kok. Demi RAM. AC mas kameramen. Ini AC. Ini AC. Nanti kita tetap harus turun bahas mesin. Speedometer nyala, parking brake on. Penting adem sih. Parking brake on. Handreme. Kita kene. Ini speedometernya, kalau speedometernya biasa aja, simple. Itu enggak gini tok deh. Itu tuh USB, ini USB. Ini USB. Enggak bisa batak protol loh. Ya, bukan laci. Bukan laci itu. Coba kamu duduk yang enak. Enak tuh ya. Iya, sama ini jok-joknya juga mirip-mirip rasanya seperti Pajero. Saya bisa ngomong seperti Pajero kan saya pemakai Pajero lama. Saya naik Pajero sudah 5 tahun lebih, belum ganti. Tak gas-gas gini turbonya nyuling-nyuling. Normal. Cuma saklar ini rada oblak mas. Oke, rada oblak. Oh fungsi normal. Mek rada oblak. Sayang transmisinya saya nggak pernah jumpa yang matic ya. Saya beberapa kali punya manual. Kualitas bahan dalam ini biasa aja, kayak apa ya, keras biasa. Jadi nggak terlihat kalau kita pegang ini nggak ada rasa premiumnya, nggak ada. Kayunya cuma ada di sini ya, kayak Pajero, kayunya di pilar-pilar sini. Ini nembak Pajero mesinnya. Dashboard rasa suasana panelnya seperti Pajero yang lama 2012 itu. Setir enak, ini juga teleskopik teman-teman. Teleskopiknya tapi sedikit. Kita oblak-oblak protol teman. Enggak. Nah protol ben protol enggak mungkin karena di dalamnya ini ada asnya. Setir itu ada as besinya. Enggak mungkin setir itu protol lepas, enggak mungkin. Kecuali kamu ganti sendiri setir variasi. Koplingnya juga enteng ya. Kita nggak nyangka saya mobil ini overspec. Kalau kita ngomong harganya low price overspec. Teman-teman kalau punya itu, ini tipnya sudah diganti. Ini pakai Android. Pakai Android bisa YouTube, telepon, Bluetooth, aplikasi. Ini bisa kamu isi aplikasi macam-macam. Ya, ada Play Store, bisa ada game, radio, bisa connect sama apa ini, smartboard mungkin bisa, ada video, YouTube musik, toolbox, monitor GPS, peta, lengkap untuk anunya ini, ya fiturnya lengkap. Sekarang kita lihat nih mesin. Coba lihat mas kameramen, tolong knalpot. Cumi-cumi. Nah, bisa cumi-cumi enggak? Enggak, tipis ya. Tipis ya, karena mesinnya sudah mesin bagus. Jadi mesinnya bagus, enggak banyak asap. Ayo kita
Pajaknya ini loh saya seneng, pajaknya murah, cuma 3 jutaan. Ini gini. Oh, Pajero harga 600 juta, baru ya, baru. Kalau yang 2014 bekas itu kan sekarang sekitar 270 juta. Ini nggak bisa begini, ini dibuka ces. Ya kalau mau pasang sendiri hidrolik ini ya nggak mahal, paling 2-3 juta udah dapat kalau yang bagus. Kalau yang 100 ribuan itu bukan hidrolik kap mesin. Kalau di variasi yang 100 ribuan itu hidrolik kitchen seat sama pasang di kap mesinmu. Itu sebentar pepleh itu. Pepleh itu lagi. Nggak ada nabrak ya, ini diesel. Common rail. Turbone garet. Turbone garet turbo charger. Oh. Tata. Mesin ini didesain sendiri oleh Tata, dan Tata menggunakan engineering dan teknologi kalau saya baca-baca dari Jaguar kalau nggak salah, sama Land Rover. Jadi mesinnya teknologinya ngadopsi dari situ. Alah iki kudu nganggo ilmu sik iki. Kalau Samsudin gitu. Enggak, ini posisinya enggak pas. Panas loh masalahnya, Cak. Ini aja. Tak buka nih. Oh, anu ya alat. Nah, ini. Nggak ada asap. Nggak ada asap. Mesinnya masih nyes. Saya tak cari karpet aku, buka itu. Nah, teman-teman, kalau mobilmu overheat, misal mobilmu overheat, kalau buka bisa pakai karpet ini. Jangan pakai kain. Kain itu kalau cas gitu tembus ke tangan. Kalau karpet ini kan bawahnya ada, ini kan karet lah, nggak tembus. Jadi kalau jas ini kan jas, sana aman, nggak kena mukamu. Tidak untuk ditiru, tapi karena ini panas posisinya, tak bukakan sekalian. Aman toh? Enggak apa-apa. Berjuang. Wes. Ininya ya panas, mesin panas posisi ya. Panasnya karena ya dari tadi sudah nyala, mobil tak pakai muter-muter. Sudah ya. Sekarang kita coba jalan. Ayo Mas kameramen masuk. Ini nutupnya gini. Dek. Kena pasirnya karpet. Harusnya nutupnya dari depan tadi. Nggak dari samping sini ya. Aduh, alhamdulillah. Yopo iki. Jadi alhamdulillah. Power steering. Mesin bisa pakai solar biasa. Mobil ini ada barcode-nya. Kemudian spare part, pasti teman-teman banyak tanya itu. Spare part bisa dibilang mudah, bisa dibilang juga enggak. Kenapa saya bilang gitu? Bisa dibilang mudah, mobil Tata dealernya masih ada di kota-kota besar. Kemudian
komunitasnya juga cukup banyak, jadi kita bisa masuk ke grup-grup Facebook atau komunitas yang lain. Kemudian kita bisa buy online di toko, misal di Tokopedia, Shopee itu toko Tata juga banyak, jadi kita bisa mengakses dari situ untuk komponen-komponen yang tertentu yang tidak bisa dikanibal dengan produk lain. Tapi kalau misal teman-teman ganti shockbreaker, ganti per, ganti kampas, itu mudah banget dikanibal dengan yang lain. Artinya persamaan. Filter kayak gitu yang harian-harian seperti itu. Makanya ganti komponen AC, ada yang blowernya rusak, kondensor rusak, evap rusak, tidak perlu cari Tata, banyak komponen yang lain. Kenapa? Karena pabrik itu hanya merakit dan memproduksi, tidak mungkin dia bisa memproduksi semua. Jadi taruhlah Toyota, nah Toyota Yaris, saya punya Yaris, itu sensor juga dia punyanya Bosch, punyanya Hella, pabrik-pabrik itu contoh nama-nama pabrik penyedia. Jadi kendaraan itu adalah sebuah satuan dari banyak komponen, banyak pabrik yang support ke situ. Dan pabrik yang support ke situ, misal taruhlah Bosch, itu dia tidak hanya support di satu pabrik, satu produk merek, dia juga banyak di merek yang lain, gitu ya. Jadi di situ saya bilang spare part juga tidak sulit karena banyak komponen yang sama dengan yang lain. Kemudian komponen tertentu yang tidak bisa contoh misalnya injektor, teman-teman injektor kayak gitu, misal harus pakai punyanya Tata ini, ya kita bisa online di situ. Kalau turbo ada masalah, itu juga produknya Garrett, tinggal cari serinya berapa. Yang pakai Garrett juga tidak hanya Tata, banyak produk lain yang pakai. Terutama untuk mobil-mobil yang enak itu biasanya memang turbo ini pakai Garrett. Saya off-road aja pakai Garrett, enak turbo ini menurut saya. Kemudian sisi naikan, mobilnya agak kasar, nggak ya, kurang lebihnya rasa mantulnya shockbreaker tuh mirip lah sama Fortuner, sama Pajero yang lama itu mirip. Enakan sana sedikit, tapi kan harganya selisihnya banyak. Cuma mobil ini agak kasar, terasa gerdeg-gerdegnya itu agak terasa. Kalau limbung, enggak, ya biasa aja, mobil tinggi ya seperti itu. Kemudian rasa tarikan mesin sudah lebih dari cukup. Nah, mesin ini secara tabel mungkin 150 PS ya, tapi ini sudah lebih dari cukup. Ini coba tak pakai nyelip. Ini tanjakan kita main, sudah lebih dari cukup. Istilahnya mobil ini mbok gas dua nggak iso. Ini mesinnya sudah lebih dari cukup. Jadi teman-teman nggak perlu mengupgrade apapun, nggak perlu gini-gini itu, mesin sudah lebih dari cukup. Dan cukup bandel menurut saya. Dia sudah pakai VGT, variabel geometri turbo. Jadi rasanya maknyutnya itu ya sama dengan Fortuner VNT kayak gitu loh. Mirip-mirip. Sudah lebih dari cukup, tidak perlu upgrade lagi. Untuk rem safety juga mobilnya safety karena sasisnya besar, plat-platnya besar. Saya nilai safety kendaraan itu ya dari bahan itu safety, sasis-sasisnya kuat, besi-besinya tebal. Kira-kira gitu ya sobat Atmajaya Motor semua. Ini untuk Pajero India ini bisa dibeli dengan harga tidak sampai 100 juta. Tapi hati-hati, carilah kondisi yang cakep, jangan yang siap ke bengkel. Kalau ke bengkel ya sewajarnya, perbaikan berkala. Jangan yang beli dari orang cari yang agak murah nanti busuk. Nah, kasihan, cari uang itu agak sulit, jadi harus dibelanjakan yang sesuai. Gitu sobatku semua, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa ibadah itu gak gur sholat tok, tapi tersenyum dengan orang lain, menebarkan kebaikan, menebarkan kedamaian untuk orang, itu juga ibadah. Gawe atine wong seneng, urip sing manfaat. Saya bekerja seperti ini, masalah mobil saya ini kan tak jual laku atau tidak laku, saya nggak mikir di situ. Saya mikirnya untuk ini
supaya orang tahu, saya sedikit tahu, orang lain yang nggak tahu sama sekali lebih tahu nantinya. Saya sendiri juga tidak menguasai mobil ini, tapi sedikit tahu gitu aja. Sudah pernah memiliki beberapa kali, mencoba berbagi. Berbagi tidak harus duit kan, seperti ini juga berbagi. Gitu sahabat Atma Jaya. Ini saya mau ke Bromo. Nah, ini sudah saya siapkan 2 jeep saya. Ini saya mau ke Bromo dalam acara bersih-bersih. Nah, ini dari komunitas IOF Malang mau bersih-bersih di Bromo. Gitu ya sahabat. Yang penting manfaat, urip ki sing penting manfaat. Manfaat neng wong. Aku kok bingung toh. Unlock iki ndi? Oh, langsung. Begitu, langsung ditarik. Tak kira cari tombolnya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.